Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ela Nurayala dari STI Elatan Sama Siro semester 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuangan audit dari mata kuliah pemeriksaan keuangan atau audit. Nah, di sini saya akan menjelaskannya kepada bibi saya. Mungkin sedikit penjelasannya, langsung saja. Nah, jadi kita langsung aja nih ngejelasin tentang pengertian audit keuangan itu apa. Kita belum tahu kan pengertian audit itu apa? Belum. Nih, kita jadi akan ngejelasin di sini yaitu audit keuangan atau audit laporan keuangan itu merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, organisasi, perusahaan, atau lembaga sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Nah, jadi kalau misalnya auditor yang akan mengaudit laporan keuangan itu harus benar-benar konkret dan harus benar-benar yang relevan gitu ya, soalnya bakalan dilaporin ke stakeholder. Kita tahu nggak stakeholder itu apa? Enggak. Nah, jadi stakeholder itu tuh kayak seperti pemerintah, kreditor, pemberi dana, pengurus, serta karyawan. Jadi laporan keuangan ini tuh nggak bisa diganggu gugat atau nggak bisa di asal-asalan teh. Jadi auditor itu harus benar-benar ada buktinya gitu dari laporan keuangan ini. Kita udah ngerti kan pengertiannya? Insya Allah ngerti. Harus ngerti. Iyalah, harus ngerti. Lanjut ya ke tujuan audit. Oke. Nah, tujuan audit keuangan itu tuh untuk mendapatkan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, organisasi atau lembaga yang tadi udah disebutin ya, itu harus sesuai prinsip standar akuntansi yang berlaku. Jadi laporan keuangan juga harus menyajikan kondisi keuangan perusahaan sebenarnya pada tanggal pelaporan dan kinerja manajemen pada periode tersebut. Nah, jadi misalnya nih, teteh beli motor. Nah, terus udah gitu suami teteh mengaudit uangnya bener nggak nih beli motor, dan itu tuh harus sebenar-benarnya pada tanggal tersebut uangnya bener segitu. Nah, dan ada bukti transaksinya. Jadi itu teh tujuan auditor itu, tujuan audit keuangan. Jadi gimana teh menurut teteh tujuan audit itu tadi yang udah dijelasin? Tujuannya itu harus benar-benar ada laporannya, harus ada buktinya gitu ya. Pada tanggal tersebut juga gitu. Tanggal, uangnya gitu harus tercatat gitu. Iya benar teh. Terus nih tahapan-tahapan audit itu yang perlu teteh ketahui ya, untuk dapat menjadi tahapan audit itu yang pertama itu ada merencanakan dan merancang pendekatan audit. Nah, ini kan tahap pertama nih teh. Nah, dari tahap pertama itu ada dua pertimbangan yang harus dipertimbangkan untuk merancang dan merencanakan pendekatan audit. Yang pertama itu pertimbangan pertama adalah bukti audit yang terkumpul harus kompeten agar tanggung jawab dan profesionalisme auditor tersebut. Lanjut nih ke tahapan audit keuangan ya. Ketika melakukan audit laporan keuangan kan harus ada tahapan-tahapan nih biar menjadi audit keuangan yang utuh gitu, yang benar. Nah, yang pertama itu merencanakan dan merancang pendekatan audit. Nah, untuk merancang dan pendekatan audit ini itu harus ada pertimbangan. Itu ada dua pertimbangannya. Nah, pertimbangan yang pertama itu adalah bukti audit yang terkumpul harus kompeten agar tanggung jawab dan profesionalisme auditor terpenuhi. Jadi kayak tadi yang udah Ella jelasin teh, kalau misalnya teteh beli motor tuh ya, itu kalau misalnya ada bukti ini struktur transaksinya itu emang harus dikasih. Jadi nanti kalau misalnya sekiranya untuk mempertanggungjawabkan si dealernya gitu ya, itu ada buktinya. Harus punya bukti itu. Nah iya, jadi nanti profesionalisme auditor itu udah terpenuhi dari bukti tersebut. Yang kedua itu ada masalah biaya pengumpulan bukti yang minimal, kayak tadi transaksi atau misalnya pembukuan dari si dealernya itu gitu. Jadi kalau misalnya ada penagihan yang kurang atau apa, teteh udah bisa ngasih bukti gitu. Kalau ada yang sanksi gitu. Iya.
Nah, kedua pertimbangan audit itu diberlakukan untuk perencanaan audit dan menghasilkan pendekatan audit yang efektif dengan audit yang wajar. Jadi dua tahapan itu membuat perencanaan dan merancang pendekatan audit lebih maksimal gitu teh. Nah, selanjutnya tahapan audit itu ada melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif. Udah tahu belum teh apa itu? Enggak. Tahu nih ya. Nah, jelasin. Tahapan selanjutnya itu memeriksa laporan keuangan adalah melaksanakan uji pengendalian serta uji substantif atas transaksi. Auditor akan mengurangi lingkup pemeriksaan ke beberapa tempat ketika laporan keuangan kurang akurat dan tidak disertai dengan bukti audit. Nah, jadi gini loh kan, kalau misalnya di suatu perusahaan Iya. kurang nih informasinya atau bukti-buktinya kurang, nah si audit itu tuh harus ke situ lagi. Jadi apa ya, ngeliat nih bener nggak gitu, memastikan lagi gitu kalau misalnya si auditor itu informasinya itu akurat gitu teh. Paham kan? Iya. Harus apa ya? Harus jadi si auditor itu harus bener-bener Nyari bukti yang benar. yang konkret. Selain itu, auditor juga harus melakukan evaluasi atau penilaian atas pencatatan berbagai transaksi oleh klien serta memverifikasi nilai moneter terhadap berbagai transaksi tersebut. Nih, jadi misalnya teteh auditor meriksa ke perusahaan Ella, udah gitu di tanggal segini ini transaksinya salah, bukan segini mestinya, harusnya segini, ini kok bisa gini sih, kenapa, coba mana laporannya, mana buktinya, itu tuh harus ada. Iya, jadi auditor tuh harus sampai ke situ teh, harus benar-benar sembarangan. Iya, jadi kalau misalnya nanti dianya si auditornya itu asal-asalan, dia juga yang salah, dia bakalan malah yang kena nanti. Nah, selanjutnya tahapnya itu mengimplementasikan prosedur analisis dan uji rincian saldo. Dalam melakukan audit, perbandingan serta hubungan antara saldo akun dengan tampilan data yang wajar akan digunakan untuk melakukan prosedur analitik. Sedangkan saat melakukan prosedur uji rincian saldo, auditor akan melakukan berbagai prosedur spesifik yang bertujuan untuk menguji saji moneter pada akun-akun laporan keuangan. Ini yang terakhir ya teh, melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Hal ini bertujuan untuk menghubungkan semua informasi yang diperoleh untuk dipresentasikan secara wajar. Gitu teh. Jadi memiliki laporan keuangan yang wajar menjadi suatu proses yang penting dalam berdasarkan pertimbangan profesionalisme auditor. Dan dalam praktiknya auditor akan menggabungkan semua informasi yang didapat selama proses audit. Jadi nih, setelah bukti itu udah ada, udah benar-benar valid gitu, udah konkret ya si buktinya. Nah, si auditor ini tuh ngumpulin semua informasi, datanya dikumpulin nih sama dia. Terus udah gitu udah semua auditnya itu udah semua informasinya selesai, akuntan publik akan menerbitkan laporan audit untuk melengkapi laporan keuangan gitu. Nanti akuntan publik itu kan menerbitkan nih laporan audit yang tadi udah udah diproses kayak gitu. Terus udah gitu dilengkapi lagi laporan keuangannya biar benar-benar relevan gitu. Itu teh. Oke. Udah paham kan? Paham. Jadi tadi yang teteh ketahuin gimana? Pengertian audit. Apa? Audit itu penilaian atau evaluasi yang dilakukan oleh auditor kepada perusahaan. Nah, iya, kepada perusahaan agar mendapatkan laporan keuangan yang benar-benar konkret, yang benar-benar valid gitu ya, relevan, dan yang akan dilaporkan kepada stakeholder gitu. Nah, terakhir di sini Ella bakal ngejelasin standar pelaporan dari audit itu sendiri. Ada 4 standar pelaporan gitu. Aja tuh. Nih, jadi yang pertama, laporan audit harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum atau belum. Nih, jadi mau jadi standar pelaporan audit yang benar itu, si auditor itu harus melaporkan keuangannya itu udah disusun secara akuntansi secara umum atau belum. Jadi kalau misalnya emang memasuki standar pelaporan audit itu, si
auditor ini tuh menyusun laporan keuangan audit itu udah sesuai akuntansi apa belum gitu teh. Nah yang kedua itu hasil laporan auditor harus menunjukkan kekonsistenan. Apabila ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dengan penerapan pada periode sebelumnya. Yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai, kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Dan yang terakhir, laporan auditor harus memuat pernyataan pendapatan mengenai laporan keuangan secara keseluruhan, bahwa pernyataan yang demikian tidak bisa diberikan. Oke. Nah, ini yang terakhir, Ella bakal bacain kesimpulan dari keuangan audit yang tadi Ella udah jelasin. Iya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa audit keuangan merupakan evaluasi laporan keuangan dari suatu organisasi, lembaga, atau perusahaan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan tentunya dengan bukti-bukti yang sangat konkret gitu ya, kepada akuntansi dan aturan yang berlaku. Pemeriksaan penurunan laporan keuangan ini harus menyajikan kondisi keuangan perusahaan dan kinerja manajemen yang sebenarnya pada tanggal pelaporan dan periode tersebut. Jadi teh nih, kalau misalnya kita kerja di tempat audit, terus udah gitu suami Ella misalnya kerja di tempat audit juga. Nah kita tuh nggak boleh mengaudit ke, terus misalnya mama Ella punya punya warung sembako gitu teh, kita nggak boleh teh ngaudit ke orang tua kita, karena itu tuh tidak independen jadinya. Itu nanti bakalan ada kecurangan gitu kan, takutnya nanti kita laporan invoice-nya salah dibener-benerin gitu, itu nggak boleh. Terus pun kalau misalnya nanti istri kita suami Ella bekerja di audit, itu juga nggak boleh teh, nggak boleh mengaudit gitu. Jadi emang harus benar-benar terjaga banget sih gitu. Malahan kalau misalnya yang audit itu tuh dia nggak jujur, dia bakalan kena denda juga gitu. Jadinya emang harus benar-benar menyalahgunakan. Iya, bahkan nih teh ada yang suatu perusahaan karena dia misalnya keuangannya salah, dia itu jadi kayak nyogok audit gitu, biar udah nih katanya benerin aja, si audit itu ngambil kan, ya udah dia juga kena denda dan kena penjara juga gitu. Jadi ini mah bener-bener ya. Iya, jadi kalau misalnya yang mau jadi auditor itu harus benar-benar tahan iman. Udah gitu juga emang tahapan dia buat jadi auditor itu kan sulit banget ya, emang harus benar-benar orang yang terpilih gitu, nggak sembarang orang bisa menjadi auditor gitu. Oke teh, makasih banget nih ya udah mau ngedengerin Ella ngejelasin materi secara singkat. Gimana, udah jelas belum? Jelas. Udah lumayan ngerti ya seenggaknya tentang audit, keuangan audit itu apa. Oh ya, itu terakhir Ella mau izin buat nge-share video ini ke grup dan ke YouTube. Jadi gimana, bolehin nggak? Oh ya udah, kalau emang siapa tahu bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Iya benar, semoga biar orang-orang tahu. Iya, kayak Tete kan dijelasin ya apa. Jadi biar ada yang ingin juga walaupun sedikit, dan Ella juga di sini masih belajar ya. Makasih. Apalagi ya orang tua mah ya, yang udah tua mah nggak tahu apa-apa, kalau dijelasin kan biar nggak ketipu gimana. Nah, bener banget ya, kalau misalnya nanti Tete punya sembako kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada yang auditor, kita harus tahu gimana gitu. Yaudah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.